Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Darmawan Abidin dari kelas Manajemen B. Dalam video ini, izinkan saya untuk memaparkan tugas 9-14 untuk memenuhi tugas final tes akuntansi manajemen. Yang pertama, tugas 9. Dalam harga pokok proses, unit ekuivalen dapat ditentukan dengan metode rumus sebagai berikut. Untuk metode rata-rata, maka unit ekuivalen sama dengan unit selesai ditambah presensi penyelesaian akhir unit BDP akhir, sedangkan metode FIFO, maka unit ekuivalen sama dengan unit selesai ditambah tingkat penyelesaian akhir BDP akhir, tingkat penyelesaian awal BDP awal. Kedua, tugas 10. Terdapat beberapa departemen dalam sebuah pabrik berikut ini. Coba klarifikasikan apakah termasuk departemen produksi atau departemen pendukung. Pemrosesan data, pengajian, penggajian, kendali mutu, pemotongan, pengasahan, kafetaria, personalia. Jawab, departemen produksi, pemotongan, pengasahan, pengepakan, pemanasan, penyelesaian. Departemen pendukung, pemrosesan data, penggajian, kendali mutu, kafetaria, personalia, penjaga waktu, kelistrikan, pemeliharaan, kepatuhan internal. Ketiga, tugas 11. Usaha kecil menengah depot air minum Indah. Profil usaha, nama pemilik, Bapak Syahrudin. Lama usaha berjalan sudah 2 tahun, jumlah karyawan 3 orang, alamat Jalan Minasaupa, Makassar, Sulawesi Selatan. Kode pos 90211. Modal awal 30 juta, harga perlengkapan mesin isi ulang air galon plus gratis galon 50 galon. Gaji karyawan 1 juta, harga air galon 5.000, laku per hari sekitar 60 galon. Ongkos pengantaran 2.000 sampai 3.000. 2. Anggaran pendapatan per tahun. Harga galon per pieces 50.000. Kisaran galon terjual per hari 60 buah. Jadi 5.000 kali 60 buah sama dengan 300.000 per hari. 300 kali 30 hari sama dengan 9 juta per bulan. 9 juta kali 12 bulan sama dengan 108 juta per tahun. 3. Biaya per tahun. Tutup galon 190.000, isi 2.000 pieces. Kali 12, 2.280.000. Tisu galon 200.000, isi 2.000 pieces kali 12, 2.400.000. Listrik 350.000 kali 12 sama dengan 4.200.000. Gaji 3 karyawan 3 juta kali 12 sama dengan 36 juta. Sabun cuci galon 240.000. Beyond budgeting. Beyond budgeting menurut terminologi resmi The Carter Institute of Management Accountants adalah sebuah ide yang diperlukan perusahaan untuk bergerak melampaui beyond anggaran karena adanya kelemahan yang melekat dalam penganggaran, terutama bila digunakan untuk mengatur kontrak. Beyond budgeting merupakan satu set prinsip-prinsip yang jika diikuti akan kemungkinan organisasi untuk mengelola kinerja dan desentralisasi proses pengambilan keputusan tanpa memerlukan anggaran nasional. Beyond budgeting akan membebaskan orang-orang yang capable dari kontrak kinerja yang bersifat top down, yang tentunya akan membatasi mereka untuk melakukan sumber dayanya secara efektif untuk meningkatkan probabilitas perusahaan secara konsisten. Beyond budgeting bercirikan yaitu sistem pengendalian yang bersifat adaptif, menekankan pada sistem yang desentralisasi, tidak harus menyingkirkan atau menghapus anggaran, berfokus pada bagaimana menciptakan organisasi yang lebih gesit, mendukung kepemimpinan, fokus pada pelanggan, implementasi yang tidak membatasi pihak-pihak tertentu, serta dipengaruhi oleh pemahaman hubungan dengan konsumen politik, ekonomi, dan teknologi. Penerapan beyond budgeting dapat diterapkan dalam berbagai hal. Pertama, penerapan sistem koordinasi secara langsung ke bagian marketing atau bagian produksi.
Proses koordinasi ini dapat dilakukan sewaktu-waktu jika memang diperlukan. Hal ini dilakukan untuk dapat lebih cepat merespon kebutuhan konsumen. Dalam hal ini, setiap pelanggan dapat berhubungan langsung dengan pihak di dalam perusahaan sehingga tindakan apapun yang diambil akan lebih cepat. Kemudian direksi akan melakukan evaluasi terhadap kinerja manajemennya dengan menilai apakah manajer perusahaan dalam mengambil tindakan dan keputusan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sudah tepat ataukah menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kedua, penerapan pengkoordinasian tindakan koordinasi dan evaluasi yang telah berjalan dalam perusahaannya itu apabila terjadi pesanan baik itu repeat order maupun pesanan baru, order tersebut harus melalui tim marketing. Kemudian, manajer marketing akan memberikan informasi ke tim kerja yang lain dan segera menetapkan waktu untuk melakukan rapat koordinasi bersama tim kerja lain. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh manajer tim keuangan, manajer tim marketing, manajer tim produksi, dan salah satu bawahan manajer masing-masing. Rapat koordinasi ini sekaligus berfungsi untuk evaluasi atas kinerja manajemen dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Hasil rapat evaluasi kerja tersebut akan memunculkan MOP (Memo Order Produksi), DKB daftar kebutuhan belanja, target penyelesaian pesanan pelanggan, dan kapasitas produksi. Dalam hal ini, manajer keuangan hanya menerima laporan atas pesanan konsumen dan melakukan kontrol keuangan atas biaya produksi saja tanpa campur tangan yang lebih. Untuk hal-hal di atas koordinasi dan evaluasi kinerja manajer antara tim kerja, perusahaan berjalan sangat baik dan dinamis. Hal ini dilakukan untuk dapat lebih merespon keinginan konsumen. Ketiga, penerapan pengendalian diciptakan secara multi-level bagi siklus anggaran, yaitu anggaran hanya disusun berdasarkan pesanan produksi yang diperoleh dari konsumen dan akan dievaluasi secara bergulir oleh bagian keuangan. Setiap tim kerja dalam perusahaan, baik itu tim keuangan, tim marketing, tim produksi, tim purchasing, masing-masing akan bertanggung jawab atas anggaran yang telah mereka susun sebelumnya sesuai dengan order dari konsumen. Masing-masing tim diberi hak untuk revisi anggaran, namun hasil dari revisi atau perubahan harus segera diinformasikan kepada tim keuangan dan mendapat persetujuan oleh tim keuangan. Keempat, tugas 12. Rumus varians memberitahu ahli statistik tentang berbagai aspek kumpulan data. Biasanya, Anda akan menggunakan dua rumus yang sedikit berbeda untuk menghitung varians untuk seluruh kumpulan data versus menghitung varians hanya untuk sampel kumpulan data. Selain itu, varians tergantung pada standar deviasi dan kedua konsep statistik berguna dalam berbagai pengaturan. Pada tugas yang diberikan yaitu perhitungan varians belanja, di mana terdiri dari 5 output. Yang pertama, database perpajakan, yang kedua, dukungan layanan perkantoran, ketiga, perkantoran, keempat, pengelola data dan komunikasi, kemudian yang kelima, peralatan dan fasilitas perkantoran. Seperti yang ada pada gambar berikut. Kelima, tugas 13. Tugas meringkas akuntansi manajemen. Desentralisasi, kinerja dan pelaporan segmen. Desentralisasi keputusan, terdesentralisasi ditunjukkan adanya praktik otoritas pengambilan keputusan atau PK disebar tidak terpusat di beberapa eksekutif puncak dan diwujudkan melalui pembentukan divisi. Pemecahan bisa didasarkan atas produk, barang atau jasa atau wilayah, region. Desentralisasi yang efektif memerlukan segmen reporting. Dalam hal ini, segmen menunjukkan bagian atau aktivitas suatu organisasi yang manajer bertanggung jawab atas biaya pendapatan dan profit. Segmen reporting bisa didasarkan atas wilayah penjualan, toko, service center, pabrik, departemen, pemasaran, pelanggan, bahkan lini produk. Tidak berbeda di sektor publik, misalnya target penerimaan pajak diberikan atas skala nasional, per wilayah, per kantor pelayanan, bahkan per individu. Masing-masing ada pusat pertanggungjawabannya. Pusat pertanggungjawaban atau responsibility center merupakan segmen bisnis yang manajer memiliki tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukannya.
Sistem pengukurannya dapat mendukung informasi yang dibutuhkan membentuk suatu responsibility accounting system. Mengukur kinerja profit center. Absorption costing dan variable costing generally accepted accounting principles atau GAAP mensyaratkan pelaporan laba rugi memperhitungkan semua unsur biaya produksi baik variabel maupun tetap, absorbing costing atau full costing, untuk tujuan pertanggungjawaban kepada pihak eksternal. Berbeda halnya untuk pemenuhan kebutuhan internal, konsep biaya variabel atau variable costing dianggap relatif lebih bernilai dalam pengambilan keputusan manajerial. Manfaat terbaik variable costing adalah manajemen dapat dengan mudah memahami data biaya variabel. Manajer dapat lebih memahami pernyataan biaya variabel karena laba lebih cepat bergerak ke arah yang sama dengan penjualan. Untuk memahami perbedaan kedua konsep. Tugas terakhir, tugas ke-6, tugas 14. Tujuan dan informasi dalam akuntansi manajemen. Disiplin ilmu dan pengetahuan berbagai bidang yang dikembangkan hendaknya bertujuan memberikan manfaat yang lebih luas. Demikian juga halnya dengan pengembangan akuntansi manajemen. Berbicara tentang tujuan dan skop akuntansi manajemen tidak terlepas dari 4 hal. Yang pertama, bagaimana penentuan biaya costing dari suatu produk, barang, atau jasa. 2. Bagaimana perencanaan dan pengendalian dilakukan. Ketiga, bagaimana pengambilan keputusan manajemen. Keempat, bagaimana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement diwujudkan. Jika menggunakan pendekatan input process output atau IPO, kita dapat menguraikan juga skop akuntansi manajemen yang berbeda konteks dengan lazimnya akuntansi keuangan. Dalam akuntansi keuangan, bukti transaksi keuangan adalah input penjurnalan dan posting ke buku besar adalah proses, dan laporan keuangan adalah output. Dalam akuntansi manajemen, input dan output tidak harus berwujud keuangan atau financial aspects. Yang non-keuangan juga skop akuntansi manajemen. Cara memprosesnya pun tidak rigid melalui pembukuan dan posting, tetapi bisa penyimpanan, pengumpulan, pengukuran, analisis, pelaporan, pengelolaan, pengawasan, dan lain-lain. Output pun lebih beragam, tidak semata laporan keuangan, tetapi laporan spesifik, termasuk informasi rahasia, biaya produk, biaya layanan per pelanggan, anggaran, laporan kinerja, termasuk e-performance, kementerian atau lembaga misalnya, laporan layanan keluhan pelanggan, dan lain-lain. Gambaran umum tujuan organisasi dunia versus sektor publik. Dalam konteks IPO, unit usaha atau layanan memahami keberadaan dirinya dan peranannya untuk pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Alasan keberadaan dirinya misalnya dikaitkan dengan penyediaan barang atau jasa kepada masyarakat tercermin. Dalam hal ini, penting mendefinisikan misi organisasi sebagai suatu maksud mendasar keberadaan entitas, yang mana aktivitas perusahaan diarahkan. Sasaran atau goal merupakan tujuan yang dapat diukur, didefinisikan atas dasar misi. Strategi adalah panduan langkah nyata, action, untuk mencapai sasaran tersebut. Perkembangan dan peran akuntansi manajemen mengingat sifatnya untuk memenuhi kebutuhan internal manajemen, disiplin akuntansi manajemen beragam. Dalam konteks planning and controlling, misalnya, perencanaan tidak hanya menyangkut penganggaran dan standar biaya, tetapi juga bagaimana penyusunan rencana strategis dan taktis terbaik. Satu hal penting dalam akuntansi manajemen, keberhasilan didasarkan atas kerja bersama, sinergi, tidak silo. Oleh karenanya, dalam proses manajemen berlaku input, proses, dan output membentuk suatu rantai nilai atau value chain. Terdapat 3 hierarki rantai nilai, yaitu internal value chain, supply chain management, dan industrial value chain. Pada umumnya, internal value chain merupakan hal mendasar yang dilakukan organisasi, yakni aktivitas merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan mengirimkan produk ke pelanggan. Supply chain management mengelola arus material dari pemasok atau hulu, mengubahnya menjadi finished goods, dan mendistribukannya ke pelanggan atau hilir. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.